Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala aidan fi ayatin ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal 'ummal wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Direktur Manajemen Telkom, Bapak Harif, semoga sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Al-Qarabin, Bapak Akmal, saya muliakan. Alhamdulillah, Ustaz Haji Bapak Haji Makmun, serta Imam Merawati Bapak Gondo, dan Tuyufur Rahman, tamu Allah tahun ini dari Jamaah Telkom, Bapak Muslim beserta Ibu, dan Bapak Asmadi juga serta Ibu. Insyaallah kita doakan sehat walafiat, berkah pulang perginya kembali menjadi haji yang mabrur dan berkah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang hadir insyaallah akan menyusul menjadi Tuyufur Rahman di tahun-tahun yang akan datang, dengan catatan daftar dulu, gitu maksudnya. Setelah daftar baru bayar. Kalau daftar nggak bayar nggak bisa ditunggu. Masih teringat tahun lalu Bapak Haji Makmun juga berangkat ibadah haji. Bersyukur setiap tahun teman-teman dari Jamaah Telkom mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang dipilih menjadi tamunya Allah. Jadi Pak Muslim Asmadi ini termasuk orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dipilih, maka cukup tahaddus bin nikmah, persiapkanlah menghadap Allah dengan bentuk ibadah haji. Banyak daftar tunggu yang sudah mulai kebosanan Pak Hari. Semalam saya ngasih ceramah juga Walimatus Safar di Rahlimo. Ada yang sudah menunggu 12 tahun. Itu daftar 2012, karena yang diangkat tahun 2012 dan 2013 awal. Yang baru sekarang daftar saya lihat berapa, bisa 20 tahun, 27 tahun. Kalau hari ini dia berumur 57 tahun, ditambah 27, berapa tahun dia berangkat? Itu hitungan matematikanya. Tapi kehendak Allah bisa saja berubah. Bisa saja berubah. Artinya bisa dipercepat. Maka inilah Pak Muslim, Pak Asmadi ini dapat kesempatan tahun ini.
Banyak kawan-kawan yang sudah daftar yang berkeinginan, bahkan tahun ini dipanggil, tetapi Allah belum izinkan, keburu dipanggil menghadap Allah di alam barzahnya. Meninggal, daftar sudah, persiapan sudah matang, sudah keluar daftar namanya, tapi Allah panggil, dijemput dengan yang namanya maut. Gitulah panggilan. Maka dengan hal semacam ini kita berharap nih, semua nih yang datang, yang hadir nih, ya Allah, kabulkanlah doa kita semua ini. Jangan Engkau panggil dengan kematian sebelum menapak kaki kita ke depan Ka'bah yang mulia. Undur ya Allah kalau bisa begitu tuh. Kenapa? Karena ini tamu istimewa. Dan nilai haji ini bukan pahala. Kalau pahala mungkin dengan ibadah yang lain. Ibadah haji ini gantinya itu bukan setiap uang, setiap langkah itu pahala. Itu masih bisa dihitung. Tapi apa dikatakan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini nilainya nih. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dan berikutnya kalau kita umrah sekian kali, apa nilainya? Kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa-dosa itu. Jadi gugur orang yang ibadah umrah dosa-dosanya. Nggak ada hitungan pahala kan, tuh matematika kan, ampunan dosa. Pahala banyak tapi dosa banyak, mau begitu? Dosanya banyak, pahala banyak, bisa kalah pahala kita. Tapi kalau ampunan Allah udah terisi dengan kebaikan. Lebih-lebih haji ini bukan hanya pahala, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, Pak Muslim, Pak Asmadi, ini di lain bahasanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjamin ini semua kecuali dengan ibadah kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga jaminannya, tentu persiapannya juga penting. Karena surga, apa persiapannya? Ringkasnya pada hari ini, bekal untuk mengingat. Karena saya ngajar manasik lagi dah. Kalau manasik kan lama ya, udah pada dapat manasik semuanya dah. Bahkan tuh beliau tuh Pak Muslim ya, itu Pak Muslim namanya ya, itu udah tahalul duluan. Biarin panjangin ntar di sana aja dibuat takinnya Pak Muslim. Itu udah tahalul tuh. Ya biarin nanti sana. Makanya pesan-pesan ini sangat-sangat untuk menyiapkan menjadi tamu Allah. Saya ambil dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa yang pertama dipersiapkan Pak Muslim, Pak Asmad, dan kita semua yang berangkat? An-niyatul khalisah, ikhlasun niyah. Yang pertama, niatnya yang baik. Luruskan niat, hanya kita berharap ridho Allah. Mantapkan niat, karena ini merupakan takdir Allah. Mantapkan niat, hanya ibadah karena Allah, bukan karena pengen nanti pulang ditengokin disebut Pak Haji, bukan. Terlalu ringan kalau itu sebenarnya. Berharapnya Allah berikan keqabulan haji yang mabrur setelah pulang dari tanah suci Makkah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Apa yang pertama dipersiapkan itu niatnya deh. Kalau cuman pengen dipanggil haji, masih banyak orang yang belum haji dipanggil Pak Haji, betul nggak? Yang penting Bapak pakai aja peci haji, pergi ke pasar, Pak Haji dipanggilnya itu. Ke pasar nih, kemana pakai peci haji, nawar. Sambil bayang tasbih, melintir-melintir, Pak Haji dipanggil. Tetapi bukan panggilan, bahkan ada orang kalau nggak dipanggil haji marah. Dikasih undangan acara 7 hari, acara haul, yang undang nggak pakai hak,
dipulangin itu. Udah haji, udah ini. Bukan itu dipanggil haji, memang itu sebenarnya itu kan produk-produk Belanda itu sebenarnya. Untuk melihat orang yang pulang dari Makkah, nah itu haji. Tiba dihitung sama orang Belanda. Padahal nggak ada label-label haji, nggak apa-apa. Kalau label haji itu kalau ada yang hajinya 2-3 kali bagaimana? Hahaha itu kan. Pak Hari udah berapa kali Pak? Maaf nih ya. Iya, 1 ya. Entah mau berangkat, hak lagi. Haha. Kok 3? Tidak itu. Tapi yang pertama pesannya apa? Ikhlasun niyah, an-niyatul khalisah. Niatnya aja kan ini luar biasa. Tamu Allah yang luar biasa ini adalah niatnya yang betul, yang lurus. Karena segala apa yang akan dibaca di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah itu tamunya Allah. In sa'alu u'tu. Jika dia minta diberikan oleh Allah. Pak Muslim dan Ibu, Pak Asmadi, minta ada banyak-banyak sama Allah. Minta. Cuman saya pesan ya, jangan minta jadi caleg ya. Masanya repot, ntar saingannya berat. Ntar duit habis, kagak jadi, gila mau. Lah banyak banget orang jadi gila itu kan, habis hartanya. Jangan dak, minta yang penting sehat, berkah, rezekinya murah, halal, buat ibadah kepada Allah. Teman-temannya juga nih didoain ini. Teman-temannya Pak Ari doain biar sehat. Tuh Pak Rahmat tuh udah putih dia. Dia pakai peci haji bagusan lagi tuh. Mudah-mudahan nih Pak nih diingetin, makanya ntar pesan-pesan ya. Ntar pulang sebelum selesai ya, salam sama tamunya Allah ya, minta didoain. Mesennya Pak Muslim, Pak Asmadi, doain saya bisa berangkat gitu ya. Gitu Bang Rahmat ya, mesennya jangan mesen minta batu cincin, ngerepotin orang. Kita mendoakan beliau mendoakan kita. Emang itu aja Rasulullah. Karena sahabat ditunjuk manakala kata Rasulullah ada sahabat-sahabat yang pergi haji minta doa kepada dia dan dia doain kita semuanya. Nah, jadi niat yang pertama. Yang kedua, yang tadi Pak Hari juga pesan itu adalah jamaah yang saya mulakan itu ilmu. Pengertian ilmu artinya ilmu manasik haji. Pak Muslim pakaikan ihramnya biar rapi. Pak Muslim kan orang tinggi. Tentu kan kalau orang tinggi kan tentu pakaian ihramnya juga kan dia agak sedikit aneh gitu ya. Bagus. Kan ada kadang-kadang orang pakaian ihram nggak ngerti. Begitu nongkrong kelihatan tongkatnya. Dilihatnya juga nggak enak ya nggak. Ada lagi kadang-kadang karena manasiknya nggak tidak paham. Begitu dia ke mikot ya, dia masih pakai celana dalam. Ya nggak, celana dalam. Waktu ihram dari mikot niat, udah celana dalam itu lepas sudah, tekan ilmu kan. Kena dam itu dia, damisil itu. Beli hewan tuh ntar tuh. Ya makanya Pak Ibu nanti ingetin ya Pak celana gitu bilangin. Anak tuh ya yang saya muliakan ini yang terjadi tuh Pak Muslim, Pak Mas nggak usah khawatir. Walaupun dari maktab dari maktab nanti kita ke Arafah untuk wukuf di Arafah masih memakai pakaian ihram. Kita lari lagi naik bis menuju Musdalifah untuk mabit, ambil batu. Sunnahnya ambil batu di sana. Kalau nggak ada bisa juga di Mina. Kemudian mabit lagi di Mina itu dengan luar biasa dengan pakaian 2 lapis. Kalau ibu mah enak pakai mukena. Dia cuma 2 lapis Pak Muslim, Pak Asmadi, nggak pakai celana, nggak pakai sempak. Waduh itu senjata bulak balik itu diemin aja nggak bakal putus. Ini Allah yang ciptakan.
Yang penting kuat, gespernya kuat, makainya insya Allah. Belum yang ladilan ilmu. Jadi yang kedua makanya dikasih kemarin latihan manasik ya. Mulai niatnya, mulai pakaian ihramnya, mulai kita niat untuk haji dan umrohnya, kemudian bagaimana cara kita tawaf, sa'inya, itu dimanfaatkan ilmu biar manfaat. Dan kalau ikut KBIH ikutin apa kata kepala rombongan, jangan sok pinter, jangan sok jago, nanti nyasar di sono, nyasar Pak. Jangankan jamaah yang baru pergi, ustadznya aja suka nyasar juga. Lah apa saya kan ini, saya bukan sombong ya, saya kan tiap tahun ya memimpin umrah berapa hari, tetap nyasar sama nyasar juga. Cuma saya pora-pora aja biar kagak kelihatan bego gitu. Saya ajak lihat beberapa pintu dari Muda'ah. Muda'ah itu namanya dulu pasar seng. Dulu kalau bapak zaman dulu tuh ada orang ngomong tuh, kita nanti belanja di pasar seng. Sekarang udah nggak ada pasar seng. Sebenarnya tuh namanya Muda'ah, tempat Nabi doa di situ tuh. Namanya pasar seng. Dulu pakai seng, sampai sekarang udah nggak ada sengnya. Tapi masih seng juga urusannya itu. Masa saya ajak muter, begitu balik ke pemondokan nyasar. Cuma saya pora-pora aja, Pak Ustadz, kok ini makin jauh ya? Ente kan jarang-jarang kemari, karena di sini udah pengalaman. Lama-lama si puter kagak ketemu juga, makin jauh lagi. Ustadz capek nih, kemana sih kita ini rasanya? Oh, iya Bu ya, emang kita salah tuh. Kata yang belakang, gue bilang apa belagu sih gitu kan? Kenapa? Karena emang itu kan segi lima dan pintunya juga sama. Kecuali nomor, kalau Madinah kita nomornya gampang, kalau Mekah luar biasa Pak hari itu. Jadi hati-hati, namanya banyak istilah. Muda'ah itu dulu namanya mudah karena pasar seng. Namanya di lingkungan haram. Masuk nanti ada mas'ah tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau Bapak nanti dari Safa Marwah ke berkencing, ambil pintu yang pertama keluar. Di situ ada tempat toilet. Dulunya itu rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu sekarang tempat kencing. Itu kencing Pak Muslim, gua kencingin Abu Jahal itu kali ya. Tempat kencing tuh, WC itu tempat Abu Jahal itu. Rumahnya gua jadi tempat WC. Di mana Rasulullah diadakan ada namanya maktabah. Maktabah itu tempat lahirnya Rasulullah. Sekarang dijaga, nggak bisa masuk dari jauh. Kenapa? Di sana kan banyak Wahabi. Jadi kadang-kadang dipupuskan. Ya, nggak boleh, takut nanti orang kita kan di mana aja doa. Orang kita di mananya nunduk doa mulu. Orang kita gitu. Lihat gunung doa lagi. Yang ketiga adalah sabar dah. Betul kata Pak Hari, makan kita antri. Ya, wudhu kita antri. Naik bus kita antri. Insya Allah dengan sabar ini pasti kita akan mendapatkan teman banyak, akrab di sana, dan makin nikmat ibadah kita di sana. Sabar. Beli dah sabar sama teman-teman, sementara sabar lu gue beli juga gitu bilang dah. Supaya kita sama nikmat, jangan sombong, sabar saudara ya. Kenapa tamunya Allah? Wa inda au ujibu, dia jika dia doa itu ujibu dijawab. Makanya Pak Muslim dan Ibu Asmadi dengan Ibu banyak doa. Doanya minta kalau bisa berkah umur dalam keadaan sehat walafiat. Pulang dari Mekah, dari Madinah bisa bekerja lagi, bisa aktif lagi tuh, ya. Minta berkah umur, sehat walafiat. Yang kedua, murah rezekinya. Sebab hidup tanpa rezeki kan repot juga. Yang ketiga, tetap iman, husnul khotimah. Jadi yang ketiga ini adalah sabar. Yang keempat adalah tawadu, rendah hati, jangan merasa kita lebih dari yang lainnya. Ingat kita semua di sana kan. Maka dikatakan Arafah itu miniaturnya padang mahsyar. Kita cuman berpakaian putih atas bawah, Ibu juga putih demikian. Tidak ada yang kita bangga-banggakan. Jenderalkah dia, angkatkah dia, boskah dia. Tatkala wukuf di Arafah sama semua dalam berpakaian serba putih. Merasa
kita nggak punya kekuatan kecuali Allah yang memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Makanya sifatnya tawadu. Yang terakhir adalah punya sifat ramah, rahim, penyayang. Karena teman kita nggak semuanya kuat. Bisa ada yang tua, betul nggak? Yang lansia. Kalau kita mampu, kita bantu dia, gitu. Jangan merasa kita ini kuat dan merasa bayar, biar aja dia bagaimana kita rasain sendiri, nggak boleh. Jadi kita bantu, insya Allah makin mudah ibadah haji kita semuanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai kebaikan buat tamunya Allah. Kita baca talbiyah sama-sama ya. Beliau juga baca yang paling keras, ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang bacanya kencengan nih malaikat catat berangkat nih kayaknya. Yang enggak nyatet lama berangkatnya nih. Oh yang baca labbaik sambil makan lama kayaknya. Labbaik sambil naon, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pak Muslim, Ibu, bawa diri dah biar nanti jamaah yang datang ke situ salaman. Saya baca talbiyah di sini ya Pak Ari ya, gitu ya. Menghemat waktu juga kan? Kan abis ini kan kita makan nasi kembuli. Sama-sama Bapak salaman. Saya baca talbiyah sama-sama ikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal syarika syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Humma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan buat tamunya Allah, sehat perginya di perjalanannya, sampai pulangnya juga sehat, dimudahkan ibadah hajinya baik yang wajib yang sunnah dan ziarahnya. Cuman saya pesan sama Pak Muslim,
Pak Asmadi dan Ibu, salam saya dan jamaah Telkom kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nanti pas ya di ziarah di Madinah di Raudhah, kirim salam ya sama Rasulullah. Semua dari jamaah ini salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan tahun depan bisa juga ziarah kepada Rasulullah. Katakan beliau sehat, yang ditinggalkan juga diberikan kenyamanan di pesawat, di tempat yang mustajabah. Banyak-banyak doa kalau bisa menghatamkan Al-Quran di kota suci, baik di Mekah ataupun di Madinah. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidan ya Rabbi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa diyan tawur ya rasul nur. Allahumma taqabbal maqsudana wa waqdi hawaina wa syurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.